Halo kawan-kawan, saya sedang nyantai di depan rumah, sedang rileks. Cuaca agak sedikit mendung, tapi gerimis. Sudah setengah jam atau mungkin 1 jam gerimis. Sekarang dia sudah menunjukkan pukul 4 sore. Saya lagi nongkrong depan rumah, lagi nyantai di Subang. Saya ingat dulu waktu kecil, mungkin SMA, sekitar SMP saya malah. Almarhum ibu itu kan, almarhum ibu saya itu suka hobi dengan memelihara tanaman-tanaman yang menanam tanaman-tanaman cantik. Kayak misalkan anggrek hutan, itu kan anggrek hutan itu kan dia warnanya macam-macam, indah, jenisnya macam-macam, warnanya juga macam-macam dan bagus. Dan juga ada juga menanam bumbu-bumbu dapur, itu hobinya memang tanam-tanaman. Namun anehnya kalau misalkan ibu saya lagi pergi, wah itu apa tadi? Oh, bambu dibakar meledak. Oke, saya terusin. Kalau ibu saya pergi keluar kota, itu bisa 2 hari, 3 hari, bahkan mungkin seminggu ya, sedang dinas di luar kota. Pemeliharaan ini kadang-kadang diberikan ke saya atau diberikan ke kakak saya. Kita sama-sama sih merawatnya, artinya sesuai dengan petunjuk ibu. Jadi kalau ibu saya bilang tuh jam pagi ya, pagi itu sekitar jam 7, jam 6, jam 7 itu harus siram bunga. Kemudian sore hari jam 5-an itu disiram lagi. Jadi itu tetap kita jaga, tetap kita prosedurnya ya, yang sudah diberikan ibu tetap kita lakukan. Tapi anehnya itu lebih daripada 1 hari atau 2 hari itu pohon-pohon itu seperti melayu, bukan layu ya, tapi melayu, agak sedikit lesu dia, nggak kering juga sih, karena kan tetap dirawat. Satu ketika kakak saya juga telepon ke ibu, ini kenapa kok tanaman-tanaman ini, bunga-bunga ini ya nggak sedikit bergairah dia, tidak bergairah, nggak kayak mama yang asuh, mama yang rawat. Mama bilang, ibu saya bilang menjawabnya begini, itu karena ngerawatnya nggak pakai hati, nyiramnya, membersihkan rumput-rumput itu nggak pakai hati. Tapi masuk akal. Pada waktu itu ya saya berpikir, masuk akal juga ya. Apakah tanaman-tanaman ini punya jiwa? Oke. Kawan-kawan mungkin masih ingat atau pernah membaca literatur tentang Profesor Masaru Emoto yang melakukan penelitian tentang air. Beliau mengumpulkan sampel 2000 sampel dari air dari seluruh dunia, kemudian meneliti partikelnya. Jadi si air tadi itu dibekukan dulu, setelah beku kemudian diteliti dengan menggunakan mikroskop. Beliau menemukan bahwa ternyata partikel air itu kan dia menjadi bunga ya, menjadi bunga. Jadi artinya bukan menjadi bunga tumbuh, tidak, indah jadinya. Bentuk partikel itu indah kalau vibrasi yang diberikan oleh sekitar. Jadi gini, reaksi yang jadi si air tadi menangkap reaksi dari sekitar, dari alam-alam sekitar, terutama vibrasi emosi manusia. Nah, itu dia akan menyerapnya. Jadi kalau misalkan si air tadi menangkap vibrasi emosi yang positif seperti kebahagiaan, kesenangan, ketenangan, cinta, maka partikel yang dihasilkannya pun menjadi indah. Sebaliknya kalau misalkan kita berikan emosi negatif seperti kemarahan, kebencian, ya, makian, maka partikel air yang dihasilkan pun menjadi jelek, menjadi buruk, tidak lagi indah. Begitupun dengan sampel-sampel seluruh dunia, yang 2000 sampel air yang dikumpulkannya dan kemudian diteliti, yang akhirnya kemudian beliau pun menemukan bahwa
Partikel tersebut sangat erat kaitannya dengan vibrasi dari alam sekitar, terutama manusia yang ada di situ. Bayangkan, kawan-kawan, coba kita bayangkan bahwa 70% tubuh kita ini terdiri dari air. Dan otak kita juga 80%-nya adalah air. Oke ya. Kembali ke cerita ibu saya tadi. Jadi agak-agak mirip nih dengan pekerjaan paranormal dan dukun. Salah satu profesi saya adalah terapis. Dan salah satu teknik terapi yang saya lakukan atau yang saya gunakan adalah dengan prana. Sebetulnya itu hanyalah untuk untuk menyampaikan kepada orang lain. Kalau misalkan bertanya bagaimana caranya bagi menggunakan atau melakukan terapi dengan energi, saya katakan itu adalah prana. Karena saya brandnya adalah Suhung, saya bilang prana Suhung. Ya, oke. Sebetulnya itu adalah energi emosi saya, energi vibrasi elektromagnetik pikiran dan emosi saya, bagaimana saya mengkondisikan emosi saya untuk membuat satu kesembuhan atau memanggil kesembuhan itu terjadi pada diri pasien. Demikian juga para dukun, paranormal pun demikian. Melakukan satu ritual tertentu untuk membangun suatu perasaan yang bisa memanggil kondisi untuk terjadi seperti ekspektasinya, minimal mendekati. Jadi saya tidak sepakat kalau kawan-kawan di luar sana atau ada beberapa YouTuber yang mengatakan bahwa para dukun itu kebanyakan bohong, paranormal itu kebanyakan bohong. Tidak juga begitu. Walaupun tidak semua juga para dukun dan paranormal itu juga yang jujur. Tapi cara kerjanya kira-kira demikian. Ya. Bagaimana mengkondisikan pikiran dan emosi untuk memanggil kondisi menjadi terjadi? Nah, ini nanti akan kita bahas. Saya akan berbagi kepada kawan-kawan nanti di Medit Camp, atau saya mengundang kawan-kawan untuk mendekat nanti meditasi bersama saya di bawah air terjun di Subang Atas, atau tepatnya di Siater ya, tanggal 17 dan 18 Januari, hari Sabtu dan Minggu. Dan di situ juga nanti malam harinya saya akan memberikan pembahasan tanya jawab atau pelatihan atau sedikit tips-tips bagaimana bermeditasi untuk mengkondisikan pikiran dan perasaan kita agar bagaimana kondisi itu yang kita inginkan memanggil kondisi untuk terjadi. Oke kawan-kawan, pendaftaran sudah dibuka, silakan Anda merapat di tanggal 18 tanggal 19 nanti, dan kalau Anda ingin berminat untuk mendaftar, nanti akan saya berikan nomor telepon saya di deskripsi, atau silahkan ke Facebook saya Indi Sujawe. Di Facebook juga ada nomor telepon saya, silahkan secara japri, WA, atau melalui Messenger Facebook. Terima kasih.